Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nazaria dari kelas 22A Pendidikan Biologi dengan NIM 2203030063. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang motivasi belajar. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan isi materi-materi yang akan saya jelaskan mengenai motivasi belajar. Yang pertama adalah pengertian motivasi belajar. Yang kedua, fungsi motivasi belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Baiklah, saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Menurut Sudirman pada tahun 2016, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek dapat tercapai. Materi kedua mengenai fungsi motivasi belajar. Menurut Sudirman pada tahun 2016, motivasi belajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Maksudnya adalah jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Fungsi yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Fungsi yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Materi ketiga mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar. Menurut Jemarah pada tahun 2011, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Antara lain yaitu prinsip pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, yakni seseorang melakukan aktivitas belajar tanpa motivasi belum menunjukkan aktivitas yang nyata ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Prinsip yang kedua yaitu motivasi utama daripada motivasi dalam belajar, yakni efek yang diharapkan dari pemberian motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan anak terhadap segala sesuatu selain kurang percaya dirinya, selain kurang bermain anak didik juga bermental pengharapan oleh karena itu, dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar. Prinsip yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, yakni setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat pada seseorang
untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Berbeda dengan pujian, hukuman diberikan kepada anak didik dengan tujuan untuk memberhentikan perilaku negatif anak didik. Prinsip yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, yakni dalam dunia pendidikan, anak didik membutuhkan penghargaan. Dia tidak ingin dikucilkan. Berbagai peranan dalam kehidupan yang dipercaya kepadanya, sama halnya memberi rasa percaya diri kepada anak didik. Anak didik merasa berguna, dikagumi, atau dihormati oleh guru atau orang lain. Prinsip yang kelima, yaitu motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini, tetapi juga di hari-hari mendatang. Prinsip yang terakhir atau yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Dalam hal ini, dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seseorang anak didik. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Surya Brata pada tahun 2011, beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah: pertama, adanya sifat ingin tahu untuk belajar dan menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baik melalui kooperasi maupun dengan kompetisi. Yang kelima, adanya keinginan untuk mendapat kenyamanan bila menguasai pelajaran. Yang terakhir, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan pembelajaran. Sekian penjelasan mengenai motivasi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.